Coba bayangin deh, Anda punya sebidang tanah, surat-suratnya lengkap semua. Tiba-tiba Anda baru tahu kalau ada orang lain yang juga punya sertifikat sah buat tanah yang sama persis. Nah, inilah yang terjadi di Sei Semayang, Deli Serdang. Yuk kita bongkar kasus yang super rumit ini, tentang satu lahan, dua sertifikat, dan pencarian keadilan yang penuh dengan kejanggalan. Jadi, kasus ini intinya ada di satu pertanyaan yang seharusnya ya nggak mungkin terjadi. Gimana ceritanya bisa ada dua sertifikat hak milik yang sama-sama sah terbit untuk satu properti yang sama? Ini bukan sekedar salah ketik administrasi biasa loh. Ini tuh udah kayak labirin, isinya dokumen tumpang tindih, tanggal yang aneh, dan bahkan seperti yang nanti kita lihat, ada dugaan identitas ganda. Oke, jadi di satu sisi kita punya Pak Legiman Pranata. Tepatnya tanggal 31 Januari tahun 2000, dia beli sebidang tanah. Dia beli dengan itikat baik, dasarnya juga jelas. Surat keputusan Bupati dari tahun 1974 atas nama pemilik yang lama, yaitu Jamaluddin. Nah, dari awal Pak Legiman ini udah berusaha melakukan semuanya sesuai prosedur. Dan komitmennya ini bukan main-main. Pak Legiman ngurus nomor objek pajak atau NOP di tahun 2011. Dia juga lunasin semua tunggakan PBB dari tahun 2006 sampai 2012, totalnya itu hampir 39 juta rupiah. Gak cuma itu, dia bahkan bayar BPHTB dan PPh sebesar 204 juta rupiah buat nerbitin sertifikatnya. Ini bukti nyata kalau dia serius dan jadi pemilik yang taat hukum. Nah, momen krusialnya itu datang pas Pak Legiman lapor ke kepala desa yang namanya Pak Asli Sembiring. Maksudnya mau kasih tahu soal proses pendaftaran sertifikatnya, malah dapat kabar yang mengejutkan. Ternyata di atas tanah yang sama udah ada sertifikat hak milik nomor 477 atas nama Sihar Sitorus. Disinilah misterinya dimulai. Sekarang kita coba bedah sertifikat tandingan ini ya, SHM 477. Kenapa? Karena justru disinilah letak kejanggalan terbesar dari semua kasus ini. Kita mulai dari proses penerbitannya yang, jujur aja, super mencurigakan. Coba deh saya mau tanya ke Anda. Dengan semua prosedur yang harus dilewati, pemeriksaan lapangan, pengumuman di koran, verifikasi data, masuk akal nggak sih sebuah sertifikat tanah itu bisa selesai hanya dalam waktu 10 hari kerja? Ini anomali utamanya, dan ini akan kita telusuri lebih dalam. 10 hari. Betul, Anda nggak salah dengar. Menurut dokumen yang ada, cuma butuh waktu secepat itu untuk nerbitin SHM 477. Sebuah kecepatan yang, ya hampir mustahil lah dalam birokrasi pertanahan di Indonesia. Yuk, kita lihat lini masanya. Permohonan untuk SHM 477 ini didaftarkan tanggal 9 Februari 2007. Ajaibnya, cuma 10 hari kemudian, tepatnya 19 Februari 2007, sertifikat itu udah jadi dan terbit atas nama Bintang Sitorus. Ini cepat banget, jauh dari prosedur standar yang biasanya butuh waktu berbulan-bulan. Kejanggalannya nggak berhenti di situ. Lihat deh, ada perbedaan luas tanah yang lumayan signifikan. Dokumen SK Bupati yang asli dari tahun 1973 itu mencatat luasnya 10.660 meter persegi. Anehnya, di SHM 477 yang terbit tahun 2007, luasnya jadi bengkak, jadi 11.888 meter persegi. Ada tambahan lebih dari 1.200 meter persegi, dan nggak ada penjelasan yang jelas soal ini. Jadi poin krusialnya ini nih. Penerbitan SHM 477 diduga melanggar banyak banget prosedur wajib. Diduga nggak ada SK dari BPN, nggak ada pengumuman publik di koran, nggak ada pemeriksaan lapangan oleh tim panitia A, dan bahkan diduga nggak ada bukti bayar pajak sama sekali. Ini bukan sekedar kesalahan kecil, ini tuh rangkaian pelanggaran prosedur yang serius. Nah, ini dia dokumen yang menghubungkan nama Sihar Sitorus ke sertifikat yang aneh tadi. Lewat akta jual beli tanggal 31 Desember 2008, SHM 477 ini beralih ke pemilikan. Coba perhatiin baik-baik nama dan tahun lahir yang tertulis di sini. Sihar Sitorus, lahir tahun 1966. Tolong ingat detail ini ya, karena ini bakal jadi sangat-sangat penting nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling pelik dan mungkin paling bikin pusing dari kasus ini. Sebuah tuduhan yang mengubah sengketa tanah biasa jadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Dugaan penggunaan dua identitas oleh orang yang sama untuk urusan yang berhubungan dengan tanah yang sama. Dan ini dia bukti kuncinya. Dua surat resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil didapatkan oleh Pak Legiman Pranata. Dua-duanya ini mengkonfirmasi sesuatu yang luar biasa. Ternyata memang ada dua data kependudukan yang berbeda untuk orang yang namanya Sihar Sitorus. Yuk, kita pecah perbedaannya biar jelas. Identitas pertama, Sihar Sitorus, lahir tahun 1966, dengan nik yang belakangnya 0002.
Identitas ini yang dipakai di akta jual beli buat SHM 477. Lalu identitas kedua, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, lahir tahun 1968 dengan nik yang belakangnya 0004. Identitas ini dipakai di akta sewa-menyewa untuk tanah yang sama di tahun 2012. Jadi satu orang, dua nama, 2 tahun lahir, 2 nik yang berbeda, semuanya terkait dengan satu objek tanah yang sama. Aneh kan? Dengan semua kejanggalan ini, kita balik lagi ke Pak Legiman Pranata. Buat dia, ini adalah awal dari perjuangan yang super panjang dan melelahkan, melawan apa yang rasanya seperti tembok birokrasi, demi mempertahankan haknya. Kegigihan Pak Legiman ini kelihatan jelas banget. Dia ngelakuin semuanya sesuai aturan, bayar pajak, terus mendaftarkan sertifikatnya sendiri, yaitu SHM 655, yang akhirnya terbit tanggal 26 Desember 2012, setelah lewat semua proses yang sah. Pas masalah ini muncul, dia tempuh semua jalur hukum, dari lapor polisi, ikut mediasi yang ternyata gagal, sampai akhirnya lapor ke Propam Mabes Polri. Dokumen ini nunjukin kalau upaya penyelesaian tuh udah dimulai dari lama banget. Ini surat undangan dari BPN Deli Serdang, tanggalnya 2 Mei 2013, yang ngajak semua pihak buat rapat bahas tumpang tindih sertifikat. Ini bukti kalau konflik ini udah berlarut-larut lebih dari 1 dekade. Ini salah satu bukti laporannya ke polisi, surat beri Ditreskrim Suspolda Sumatera Utara yang isinya pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atas dugaan manipulasi data kependudukan. Ini nunjukin kalau laporannya itu memang ditindaklanjuti, meskipun ya prosesnya berjalan sangat lambat. Nah, di tengah semua proses hukum ini, ada upaya damai. Di bulan Februari 2023, diadakan pertemuan dengan tim hukumnya Sihar Sitorus yang dipimpin oleh Japsen Saragih. Tapi, menurut Pak Legiman, pertemuan itu cuma berakhir dengan kekecewaan. Janji pembayaran yang diharapkan nggak pernah ada. Malah sebaliknya, lahannya justru ditembok. Dia merasa cuma dikasih janji kosong atau istilahnya omong-omong. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan birokrasi, Pak Legiman akhirnya sampai pada satu permohonan terakhir. Ini bukan permohonan hukum, tapi sebuah permintaan yang sangat personal dan manusiawi. Ini dia inti permohonannya. Setelah semua laporan, gugatan, mediasi yang rumit, Pak Legiman Pranata mengajukan permintaan yang sebenarnya sangat sederhana. Dia ingin ketemu langsung cuma berdua buat minum kopi dan bicara dari hati ke hati buat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan perhatiin detail yang krusial banget dalam permohonannya ini. Dia secara spesifik bilang ingin bertemu dengan Sihar PH Sitorus yang lahir tahun 1968, bukan Sihar Sitorus yang lahir tahun 1966. Ini bukan sekedar ajakan ketemu biasa, ini tuh semacam penegasan halus yang menunjuk langsung ke jantung masalahnya, yaitu misteri 2 identitas tadi. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Kasus ini nunjukin betapa rumitnya sengketa tanah yang udah melibatkan kejanggalan administrasi dan birokrasi. Permohonan Pak Legiman ini ngingetin kita kalau di balik tumpukan dokumen hukum yang tebal, ada manusia yang cuma pengen penyelesaian. Pertanyaannya, mungkinkah dialog sederhana justru bisa jadi jalan keluar saat jalur formal terasa buntu?